Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alia, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang modul 1.1 koneksi antar materi program guru penggerak yang berjudul Kesimpulan dan Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa selama ini saya sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Buktinya, dengan peserta didik sangat tenang dan anteng ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dan membuat tugas yang saya berikan serta mengumpulkan tugas mereka. Mereka mematuhi setiap instruksi dari saya tanpa saya bertanya di awal bagaimana konsep sistem belajar yang mereka inginkan, serta menanyakan bagaimana kegiatan belajar yang kalian inginkan dari saya, serta menanyakan produk apa yang dapat kalian buat untuk mengaplikasikan materi yang telah saya sampaikan. Itu semua tidak saya lakukan kepada mereka. Hanya menerapkan kepada mereka, yaitu transfer materi. Saya hanya menyampaikan materi dan peraturan-peraturan saya saja sesuai dengan modul yang saya berikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu ketuntasan. Tuntas dalam menyampaikan materi pembelajaran maksudnya hanya sekedar kewajiban tugas untuk menyelesaikan materi dan tidak lebih dari itu. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian yang saya terapkan hanya penilaian kognitif. Di sini saya menganggap bahwa siswa yang tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan adalah anak yang nakal. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan merefleksikan diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa yang saya lakukan selama ini dan saya terapkan selama ini serta saya pikirkan selama ini adalah hal yang tidak tepat. Saya sebagai pendidik hanya mengedepankan tuntas materi yang harus diselesaikan tanpa melihat bagaimana kondisi siswa ketika itu. Sehingga dari itu setelah saya mempelajari modul 1.1 ini dan merefleksikannya, maka saya sangat sadar dengan apa yang saya lakukan. Pelajari dan memahami modul 1.1 dan merefleksikan diri, saya mendapatkan 3 pembelajaran, yaitu pembelajaran yang harus saya lakukan, yaitu pembelajaran menyeluruh. Di sini kita sebagai pendidik harus memberikan pembelajaran yang menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual, sehingga terciptanya keselarasan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu murid sebagai subjek. Murid sebagai subjek pembelajaran sehingga bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan mampu berkreasi sehingga murid tidak merasa tertekan di dalam pembelajaran dan pendidikan, serta sesuai dengan kodrat dan alam dan zamannya. Guru sebagai fasilitator. Guru menjadi fasilitator, menyediakan pembelajaran, ide, materi, sumber, dan memberikan kesempatan kepada murid serta menuntunnya untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran yang akan saya terapkan setelah saya mempelajari modul 1.1 pada refleksi diri, saya akan merancang dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, media dan metodenya sehingga siswa jadi lebih aktif dan pembelajaran berpusat pada siswa.
Selanjutnya yaitu saya akan memberikan kesempatan pada siswa untuk menggali dan mengekspresikan dirinya dengan kita menuntun mereka agar mereka tahu kemampuannya berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, communication, dan critical thinking. Serta saya akan menelusuri dan mempelajari latar belakang keluarga, lingkungan, dan karakter siswa dan menjalin hubungan komunikasi. Tidak menghukum dan berbuat kasar atau memaksakan terhadap siswa-siswi. Lebih kepada menuntun bukan menuntut. Harapan saya ke depannya adalah yaitu guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasikan atau menciptakan ke dalam rasa takjub dan chemistry spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua yaitu siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasikan karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Guru hebat adalah guru yang menuntun siswa untuk mengenal kodratnya. Terima kasih, mari tergerak, bergerak, serta menggerakkan. Itulah penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan dan semoga kita menjadi guru-guru yang bertanggung jawab atas siswa dan menuntun siswa untuk menemukan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Terima kasih, salam guru penggerak.